Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah kepada Bu Putri Kawati serta tampilan kepala SMK Kisatu Doni. Kali ini saya akan memaparkan laporan orientasi mengenai nilai dan etika PDBA pegawai pemerintah P3K. Kemudian saya perkenalkan diri saya. Nama saya Khairul Sadiq SPD, unit kerja di SMK Negeri 1 Lebak Baran Pekalongan. Kemudian ini ada visi misi, depan Anda ada, ini adalah sekolah saya yang ada di Gunungan. Visinya terwujudnya menjadi yang berakhlak. Intinya adalah akhlak, bisa bersaing dan peduli lingkungan. Ya, bla bla bla, langsung ke RHK. Ada RHK yang perlu kami tonjolkan, ya, walaupun ada beberapa RHK yang ada di RHK di laporan. Ini adalah terlaksana kurikulum yang sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Dan konsentrasi itu mestinya harus terupdate dengan dunia kerja, karena dunia industri tiap hari, setiap saat, setiap detik itu mungkin akan ada perubahan-perubahan. Setiap tahun berubah dan berubah, maka harus diupdate terus-menerus. Lebih-lebih kami jurusan TSM, teknik sepeda motor, perkembangan teknologinya terus dan terus berkembang. Maka apa yang kami berikan harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian di samping, ya, karena memang tujuan sekolah itu adalah untuk mencetak tenaga kerja, tetapi tidak mesti semuanya terserap di dunia kerja, maka harus ada usaha untuk membekal siswa kemampuan berwirausaha. Wirausaha ini penting karena tidak semua siswa kita tertampung di dunia usaha, dan kita berikan beberapa pelatihan di wirausaha. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah siswa ini punya kesadaran lingkungan, dan ini yang sering kali terjadi di antara masyarakat kita. Kesadaran untuk lingkungan ini masih sangat rendah. Maka ini perlu sekali kita tekankan kepada siswa untuk supaya sadar lingkungan, agar segala kehidupan di dalam kehidupannya ini tidak lepas dari perhatian lingkungan. Lebih-lebih kami yang ada di pegunungan. Ini penting sekali karena supaya lingkungan terjaga. Dan ini diwujudkan dalam berbagai proyek, termasuk adalah proyek pengolahan limbah sampah. Ada kita melakukan beberapa proyek termasuk pengolahan limbah sampah terutama, ya. Bagaimana sampah itu kita manfaatkan lagi menjadi produktif. Kemudian hal-hal yang perlu sekali ditekankan juga adalah pembelajaran yang ada interaksi, ya, bukan monoton dari guru ke anak, tapi juga dari anak ada feedbacknya ke guru, sehingga ada masukan-masukan supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan. Kita bentuk teamwork, karena pembelajaran praktek ini tidak lebih dari teamwork. Di mana teamwork ini sebenarnya kan ada beberapa kendala, ya, karena keterbatasan alat dan mungkin keterbatasan sarana anak. Maka ini perlu sekali dibentuk satu teamwork yang solid, di mana bukan sekedar asal praktek bersama, ya. Kalau bisa dibuat sebuah manajemen praktek. Jadi ini untuk melatih leadership sikap. Kalau bisa dalam satu tim ini ada pimpinannya, ada yang tukang mencatatnya, ada yang bagian menganalisa, ada yang melihat situasi dari awal sampai akhir. Kira-kira apa sih yang masih kurang? Dan ini nanti tiap minggu bisa giliran. Karena praktek tidak hanya sekali. Diharapkan anak-anak ini praktek beberapa kali, sehingga dia tahu kekurangan saya apa, ya, bukan sekedar melakukan. Karena rata-rata kadang-kadang anak masih berpikir saya bisa bongkar, bisa pasang. Padahal bukan itu. Target kita bukan sekedar bongkar pasang, tapi bisa menganalisa. Bisa ini loh, ini sudah baik, ini belum, ini layak atau tidak, ya. Itu yang kami harapkan. Jadi anak-anak bukan sekedar asal praktek selesai,
tetapi juga ada akuntabel, di mana nanti hasil praktek ini harus dilaporkan betul-betul kejujurannya, bagaimana pemeriksaannya layak atau tidak, di mana pemeriksaan itu bisa dengan visual dan bisa menggunakan alat. Nah, penggunaan alat ini kadang-kadang banyak juga kendala-kendala ya. Ada kalanya alatnya yang lama-lama mungkin alat sudah tidak layak ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah dari semua itu bisa terlaksana dengan baik, bisa terjadi interaksi dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu semoga cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Nuryanto dari pertanyaan di sini juga dari RHK yang Bapak paparkan, apa langkah-langkah metode yang merujuk pada kompetensi yang Bapak ada? Mungkin kendala-kendala dan strategi mengatasinya. Terima kasih Bapak. Bapak siapa namanya? Imam Purwianto. Terima kasih atas masukannya dan juga pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa langkah ya. Ini langkah-langkah ini di sini sudah ada ya. Bagaimana mengidentifikasi bagaimana setiap peserta didik itu punya kebutuhan-kebutuhan khusus ya, karena setiap manusia ini punya sifat yang berbeda-beda, sehingga dari kebutuhan ini kita bisa menyusun modul yang layak buat pembelajaran dengan materinya apa, dengan medianya seperti apa, kemudian dilaksanakan dengan sesuai dengan modul. Kemudian asesmen akhir, ketika asesmen akhir, nanti dari asesmen ini juga kita akan refleksi. Kira-kira apa sih ya kekurangan yang belum bisa kita lakukan. Nah, seperti contoh kompetensi ya, satu contoh kompetensi seperti penggunaan alat ukur. Maka setiap alat ukur ini punya karakter masing-masing. Ya, kita jelaskan bahwa ini karakter alat ini seperti ini, ya, punya kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti ini, seperti itu. Terus kita jelaskan dengan menggunakan alat atau dengan simulasi gambar. Ya, kita jelaskan ini penggunaannya seperti ini, kemudian baru kita bentuk kelompok satu-satu kita coba. Dan juga kita manfaatkan tutor sebaya, karena tidak semua siswa itu daya tangkapnya sama, maka perlu kita manfaatkan tutor sebaya supaya anak-anak itu ada kolaborasi. Bagaimana dia bisa berinteraksi sama temannya, bagaimana dia bisa untuk bisa menerangkan kepada temannya. Nah, kendalanya apa? Kadang-kadang tidak semua anak-anak itu bisa nyambung dengan teman. Ya, ini juga kadang-kadang kendala. Ya, tidak semua anak itu bisa memimpin, tidak semua anak itu respect, dan itu perlu kita ikatkan ya satu sama lain agar anak punya kepedulian. Siapa yang memberi dia akan dapat. Jadi orang itu akan tambah pintar kalau dia bisa ngajarin orang lain. Jadi harapannya tidak sendiri. Jadi itu saja ya. Semoga nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Mungkin minta masukannya dengan Bu Mentor. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terus untuk Pak Sodik dari SMK Negeri 1 Lebak Barat. Terima kasih Pak Sodik. Saya tertarik kaitan dengan wirausaha. Ya, kewirausahaan. Tadi kan di visi ya, visi kaitan kewirausahaan. Kemarin saya mendengar di SMK Negeri 1 Lebak Barat dapat bantuan kewirausahaan ya. TIF apa PKK ya? Iya, PKK. Oke. Ini sesuai dengan ya, tidak sesuai ya. Maksudnya Visi-misi. melihat ya sesuai dengan visi-misi, kemudian melihat kondisi yang ada di Lebak Barang. Kadang menurut saya Pak Sodik mungkin perbedaan antara masyarakat Lebak Barang yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu banyak anak atau banyak siswa itu yang tidak
sekolah. Ya. Kemudian banyak anak juga yang mungkin untuk bekerja di luar, utamanya putri itu Ya. jarang. Nah, Ya. bagus itu sesuai dengan visi misinya kita meningkatkan kewirausahaannya, Pak. Ya. Di Lebak Barang itu banyak produksi lokal, bukan produksi ya, hasil lokal seperti kolang kaling, ada jamur, ada gula aren. Nah, Ya, itu kopi ya. kopi itu bisa Pak mungkin dimanfaatkan kalau misalkan kok ada kerupuk apa jenis kerupuk jamur misalkan, bisa itu dulu pernah anak-anak mencoba untuk kerupuk jamur atau kolang kaling yang biasanya hanya jual mentah ya Pak ya, tapi jual dari Lebaran jual mentah, bukan harus jadi dikonsumsi oleh Lebaran. Nah itu mungkin anak-anak bisa kan Pak, Pak Sotik ya walaupun ini guru TSM ya, guru otomotif, tapi untuk jiwanya, ya jiwa kewirausahaan itu bisa ditanamkan. Kemudian satu lagi Pak, tadi alat ukur. Nah ini nanti minta tolong Pak Sotik bisa kolaborasi dengan Mapel IPAS kaitan untuk alat ukur jangka soro itu ya Pak ya. Banyak anak yang tidak bisa membaca itu. Nah ini kalau Pak Sotik mengajari untuk itu, ya mungkin waktunya lebih banyak ke situnya, sehingga produktifnya kurang. Sehingga Pak Sotik minta bantuan kolaborasi dengan guru IPAS untuk penggunaan jangka soro. Itu anak-anak sudah diperkenalkan dari awal. Cara menghitungnya itu bingung Pak. Tambah itu kan ada deltanya, ada hingga itu koma-komanya itu matematikanya juga harus jalan sudah. Kalau inci itu Ya, ada inci itu berapa senti, senti aja berapa senti aja tidak mungkin. Itu ya Pak Sotek ya. Ya, memang itu Bu ya, makasih masukannya ya. Tapi kita satu-satu Bu, jadi memang kita mau satu-satu yang belum bisa tanya sama temennya, belajar sama temennya ya. Biar mau tanya sama teman. Kalau nggak begitu kita mau tanya. Ya, betul supaya kita manfaatkan ya. Atau kadang-kadang kita ajari matang lah, biar nanti yang lain jadi tanya sama anak ini. Ya. Oke, sukses untuk Pak Sotek, sukses untuk Pak. Ya, lanjut. Ya, terima kasih dari saya. Terakhir, kalau ada paku yang kata jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata paku yang salah, tolong jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.